Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di penghujung bulan suci Ramadan ini kita masih ditakdirkan untuk bisa berjumpa lagi dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengabulkan cita-cita kita, memudahkan urusan kita, menghilangkan kesusahan dan kedukaan kita, serta menghujani kita dengan guyuran rahmat-Nya. Insya Allah barokah bacaan ini semua urusan akan mudah, segala kesusahan akan hilang, dan segala hajat akan terkabulkan. Semua ini bisa terjadi tentunya atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab yang saya baca ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Inna lillahi malakan muwakkalan bima yaqulu ya arhamar rahimin. Sesungguhnya Allah mempunyai seorang malaikat yang diutus khusus untuk orang yang membaca ya arhamar rahimin. Faman qalaha thalathan, barang siapa yang membaca ya arhamar rahimin 3 kali, qala lahul malaku, maka malaikat tadi berkata kepada orang itu, kata malaikat, inna arhamar rahimin qad aqbala alaika fasal. Sesungguhnya Allah yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi sekarang sedang menghadap kepadamu, sedang memperhatikan kamu. Fasal, maka mintalah kepadanya apa saja yang kamu inginkan. Nah, jika orang tadi berdoa pada saat itu, maka doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang khasiat membaca ya arhamar rahimin, wahai zat Allah yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi. Sebagaimana diterangkan dalam kitab ini bahwa Allah mempunyai seorang malaikat yang ditugaskan khusus untuk orang yang membaca ya arhamar rahimin. Ketika ada orang membaca ya arhamar rahimin 3 kali, maka malaikat tadi berkata pada orang itu bahwa sesungguhnya Allah saat ini sedang memperhatikan kamu, maka mintalah apa saja yang ingin kamu minta. Nah, ketika orang berdoa pada saat itu, biasanya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khasiat yang pertama. Selanjutnya dalam kitab ini diterangkan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihdal ayyam wa kana ma'ahu ashabuhu rajulan waqifan amamal masjidih. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melihat seorang laki-laki berdiri di depan masjid. Wa huwa yad'u ila rabbih, si laki-laki itu terlihat sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ar-rajulu yaqulu fi du'aihi ya arhamar rahimin wa qalaha sab'a marratin. Dalam doanya ia berucap ya arhamar rahimin 7 kali. Wahai zat Allah yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi. Nah, itu saja yang dibaca diulang-ulang sampai 7 kali. Mendengar doa laki-laki itu, maka Rasulullah pun menghampirinya. Faqaraba minhu ar-rasulu wa qala lahu.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri laki-laki itu seraya berkata, hal anta minal fuqara'il muhtajin? Apakah kamu termasuk orang fakir yang sedang membutuhkan sesuatu? Fa'akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakallamu ma'ahu hatta akhiril kalimatil lati qalaha ar-rasul ila ar-rajuli. Kemudian Rasul berbicara panjang lebar dengan laki-laki tadi sampai akhirnya Rasulullah berkata, kata Nabi, qul sab'a marratin ya arhamar rahimin. Ucapkanlah kalimat ya arhamar rahimin 7 kali. Itu kata Nabi pada orang tadi. Faqalaha, maka si laki-laki itu membacanya. Membaca ya arhamar rahimin diulang sampai 7 kali. Nah, setelah selesai maka Nabi berkata, faqala lahur rasuluh utlub ma tamannahu. Mintalah kepada Allah apa saja yang ingin kamu minta. Mintalah kepada Allah apa saja yang kamu inginkan. Fatalaba faqudiyat hajatuhu, dan si laki-laki itu pun berdoa dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melihat seorang laki-laki berdiri di depan masjid sambil berdoa. Dalam doa itu ia hanya membaca ya arhamar rahimin diulang-ulang sampai 7 kali pengulangan. Mendengar doa tadi, Rasul akhirnya menghampiri orang tersebut. Beliau berkata, apakah kamu orang fakir yang sedang membutuhkan sesuatu? Laki-laki itu menjawab iya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara panjang lebar dengan orang itu sampai akhirnya Rasul bersabda kepadanya, ucapkanlah 7 kali kalimat ya arhamar rahimin. Maka laki-laki itu mengucapkannya 7 kali. Telah selesai Nabi bersabda kepadanya, mintalah kepada Allah apa saja yang kamu inginkan. Dan si laki-laki itu pun berdoa dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai, fadhahabar rasulu ila ashabihi wa qala lahum, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabatnya itu lagi sambil bersabda kepada mereka. Sabda Nabi, man qala sab'a marratin ya arhamar rahimin, barang siapa yang membaca ya arhamar rahimin 7 kali, yaqulullahu labbaika ya abdi utlub ma syi'ta. Maka Allah menjawab, baiklah duhai hambaku, mintalah apa saja yang kamu inginkan. Nah, ketika orang berdoa pada saat itu, doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, dengan cara membaca ya arhamar rahimin 7 kali kemudian berdoa, maka doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika seseorang mempunyai hajat yang besar, keinginan yang besar, apapun itu bentuknya, baik untuk hajat dunia maupun hajat akhirat, maka dianjurkan membaca ya arhamar rahimin sebanyak 1000 kali. Dalam kitab ini diterangkan, wa man da'a bihi alfa marratin fi jawfil lail. Barang siapa yang membaca atau mewiridkan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin sebanyak 1000 kali di waktu tengah malam. Li ayyi hajatin kanat, untuk tujuan apa saja, untuk segala macam cita-cita, minal hajatid dunyawiyah wal ukhrawiyah, baik cita-cita itu untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajatnya. Artinya menurut keterangan dalam kitab ini, orang yang mempunyai hajat apapun itu bentuknya dianjurkan membaca ya arhamar rahimin 1000 kali di waktu tengah malam. Nah, sebaiknya sebelum kita memulai, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunat hajat dulu 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai, lalu membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau melunasi hutang-hutangku. Atau misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Atau misalnya, ya Allah, mudah-mudahan anakku segera mendapatkan jodoh yang soleh-solehah yang mengantarkan kemuliaan dunia akhirat, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita mulai membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 1000 kali. Jangan cepat-cepat, yang baik bacaannya, sambil menghayati artinya. Wahai Allah yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi. Itu dibaca 1000 kali, dan setelah selesai ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Amalan ini kita lakukan selama 11 malam. Insya Allah segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami bersama seluruh pengurus di jajaran channel YouTube Gema Nusantara ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kami semua mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.